Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Masih melanjutkan pembahasan soal mengenai studi kasus prediksi soal SKB penyuluh kesehatan masyarakat. Adapun untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang studi kasus, silakan nonton di Pena Daring. Oke, kita mulai saja di part 2 ini, itu mengenai kisi-kisi penyusunan dan penyeleksian materi penyuluhan. Soalnya, Pak Fulan akan melakukan penyuluhan PABS pada semua majelis taklim yang ada di Desa X. Beliau mempersiapkan materi yang lebih efektif dan efisien kegiatan penyuluhannya. Maka yang tidak perlu dipertimbangkan oleh Pak Fulan dalam menyiapkan materi adalah A. Disesuaikan dengan kebutuhan, B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, C. Materi berisi poin-poin penting, ringkas dan jelas, D. Penyampaian materi sebaiknya menggunakan alat peraga, E. Merubah adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan cepat. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya yang E. Merubah adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan cepat. Ini tidak boleh dipertimbangkan dalam menyiapkan materi, karena ini bukan kaitannya dengan penyiapan materi, tapi ini lebih ke strategi penyuluhan kesehatan. Dan memang di lapangan juga kita tidak serta-merta langsung merubah adat istiadat di lingkungan masyarakat. Butuh proses, butuh tahapan yang panjang, waktu yang lama mengenai merubahnya adat istiadat masyarakat. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mempertimbangkan atau memperhatikan penyiapan materi itu ada 4. Itu pertama, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian B, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pesan yang disampaikan mudah diterima oleh masyarakat. Bahasanya bahasa sederhana. Dan materi berisi poin-poin penting, ringkas dan jelas. Artinya kalau menggunakan presentasi, slide-nya itu poin-poin penting saja yang ditampilkan. Dan penyampaian materi sebaiknya menggunakan alat peraga. Artinya ini lebih efektif dan efisien ketika menjelaskan materi tentang A misalkan. Jadi didukung oleh alat-alat peraga lainnya, dipraktekkan. Tuh, kayak jelas ya teman-teman. Soal selanjutnya, ketika diadakan penyuluhan sanitasi lingkungan di Desa Y, ternyata banyak peserta yang tidak mengerti dengan materinya karena banyak kata ilmiah dan kata-kata yang asing didengar oleh warga. Hal ini seharusnya perlu memperhatikan A. Disesuaikan dengan kebutuhan, B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, C. Materi berisi poin-poin penting, ringkas dan jelas, D. Menyampaikan materi sebaiknya menggunakan alat peraga, E. Merubah adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan cepat. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Karena di pertanyaan, di soal bahwa di sini tidak mengerti dengan materinya. Yang paling penting clue-nya yaitu banyak kata ilmiah dan kata-kata yang asing didengar oleh warga. Artinya si penyuluh ini menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi atau kelas pendidikannya itu seperti bahasa-bahasa kesehatan, bahasa ilmiah, yang tidak bisa dimengerti oleh warga yang sifatnya umum. Dari segi pendidikan juga rata-rata mungkin di bawah SMP ataupun tidak tamat SD dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau penyuluhan pun menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti perkataannya. Jadi itu yang paling tepat menggambarkan soal tersebut, itu jawabannya yang B ini.
Untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan ya. Oke, lanjut. Itu kisi-kisi tentang uji coba dan evaluasi media. Seorang promotor sedang memberi informasi kesehatan ibu dan anak kepada Nyonya P yang sedang menyusui anaknya berumur 15 bulan. Maka media yang tepat untuk digunakan adalah A. Leaflet, B. Billboard, C. Umbul-umbul, D. Spanduk, E. Presentasi slide. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A. Leaflet. Di soal bahwa ini sasaran dari penyuluhannya itu berupa individu, yaitu kepada Nyonya P. Nah, kok Nyonya P ini mempunyai anak dan sedang menyusui, yaitu berumur 15 bulan. Artinya yang paling efektif kepada individu itu ya media yang tepat itu ya adalah leaflet. Kalau billboard ini ya yang namanya billboard kan berarti ini di pinggir jalan gede ya. Kemudian umbul-umbul juga dipasang di pinggir jalan. Kalau spanduk kegedean. Kalau presentasi slide ini terlalu ribet. Sasarannya satu orang tetapi harus menyiapkan infokus atau slide dan itu terlalu ribet. Ini mungkin biasanya lebih ke masyarakat umum atau kelompok tertentu. Oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya, Pak Kades Y memberikan himbauan dan ajakan kepada warganya dalam pidatonya, yaitu mari cuci tangan pakai sabun agar lebih bersih dan sehat apapun yang kita pegang. Maka pesan yang disampaikan Pak Kades ini adalah A. Command attention, B. Create trust, C. Communicate a benefit, D. Chatter to the heart and head, E. Call to action. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya yang E. Call to action. Jelas ya di sini Pak Kades ini menyerukan atau memberi himbauan berupa ajakan, yaitu mari cuci tangan pakai sabun agar lebih bersih dan sehat. Ini lebih ke ajakan dari melakukan sesuatu. Di sini mari cuci tangan pakai sabun untuk dilakukannya. Oke, lebih jelasnya di pembahasan bahwa command attention ini yaitu kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain suatu pesan. Nah, kalau clarify the message, itu pesan haruslah mudah, sederhana, dan jelas. Kemudian create trust, yaitu lebih menekankan kepada pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. Artinya ini akurat, referensinya juga terpercaya. Kemudian yang keempat yaitu communicate a benefit, yaitu hasil pesan yang diharapkan adalah memberikan keuntungan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah konsistensi, yaitu pesan harus konsisten. Artinya bahwa yang disampaikan satu pesan utama di media apapun secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam adalah chatter to the heart and head, yaitu pesan dalam suatu media harus bisa menyentuh akal dan rasa. Kemudian 7 yaitu call to action. Pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. Ini berupa ajakan, ayo buang air besar di jamban agar anak tetap sehat. Itu salah satu contohnya. Oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang advokasi kesehatan. Puskesmas A bekerja sama dengan Kecamatan B untuk mengadakan promosi kesehatan tentang keluarga sadar gizi. Tahap awal dilakukan advokasi agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Adapun yang bukan tujuan dari advokasi Promkes adalah A. Environmental support, B. Political commitment, C. Policy support, D. Social achievements, E. System support.
Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, environmental support. Ini bukan dari tujuan advokasi. Environmental support ini lebih ke dukungan lingkungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan advokasi kesehatan itu ada 4. Itu komitmen politis. Itu political commitment. Ini lebih ke komitmen pejabat publik atau berbagai pihak terkait terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu dukungan kebijakan atau policy support. Adalah dukungan nyata yang diberikan oleh pejabat publik serta para pimpinan institusi terkait. Yang ketiga yaitu penerimaan sosial. Social achievements adalah diterimanya suatu program kesehatan oleh masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah dukungan sistem. Sistem support. Adanya sistem atau organisasi kerja yang memasukkan program kesehatan dalam program kerjanya. Ini bisa berupa partnership. Oke, itu sekilas tentang tujuan advokasi kesehatan. Oke, next. Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Menkes nomor 1529 tahun 2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Keputusan ini untuk integrasi antara pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal advokasi, kondisi tersebut termasuk dalam dukungan A. Environmental support, B. Political commitment, C. Police support, D. Social achievements, E. System support. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Policy support. Artinya dukungan dari kebijakan. Nah, di sini kebijakannya itu dari Kemenkes berupa Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1529 tahun 2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Seperti yang tadi dijelaskan ya, teman-teman. Ini termasuk ke policy support, dukungan kebijakan. Oke, next. Masih di advokasi kesehatan. Seorang tokoh politik mungkin memberi kesempatan sekali pertemuan untuk mendiskusikan isu advokasi yang dirancang. Seorang pejabat hanya punya waktu 10 menit bertemu dengan tim advokator. Kecermatan dan kehati-hatian dalam menyiapkan argumen yang meyakinkan atau memilih cara presentasi dapat mengubah kesempatan terbatas ini menjadi upaya advokasi yang berhasil. Salah satu unsur ini harus dimiliki seseorang advokator, yaitu unsur A. Membangun koalisi, B. Membuat presentasi yang persuasif, C. Penggalangan dana advokasi, D. Identifikasi sasaran advokasi, E. Menetapkan tujuan advokasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Membuat presentasi yang persuasif. Artinya di pertanyaan ada clue yang bisa kita cermati bahwa di sini meyakinkan, argumen harus meyakinkan atau memilih cara presentasi yang dapat mengubah kesempatan. Karena dirasa untuk bertemu dengan orang-orang penting ataupun pejabat-pejabat tinggi itu butuh waktu singkat tetapi efektif dalam menyampaikan argumennya. Sampai-sampai pejabat tersebut yakin. Nah, untuk meyakinkan ini perlu diberikan presentasi yang ajakan yang meyakinkan. Jadi yang paling tepat adalah membuat presentasi yang persuasif. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, seperti diketahui bahwa ada 8 unsur advokasi, yaitu 1. Penetapan tujuan. Tujuan advokasi harus dibuat lebih spesifik. Kemudian 2. Pemanfaatan data dan riset, informasi yang tepat dan benar sudah bisa menjadi argumentasi yang sangat persuasif.
Dan 3. Identifikasi sasaran. Sasaran advokasi para penentu kebijakan harus dipetakan dengan menggunakan metode analisa pemercaya atau stakeholder. Kemudian 4. Pengembangan pesan. Pesan apa yang harus diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan advokator. Kemudian 5. Membangun koalisi. Ini lebih ke melibatkan banyak orang dan mewakili berbagai kepentingan, sangat bermanfaat bagi upaya advokasi maupun dukungan politis. Ini jawaban yang di soal bahwa 6. Penyajian atau presentasi yang persuasif. Ini kesempatan untuk mempengaruhi sasaran, seringkali terbatas waktunya secara efektif. Maka diperlukan presentasi yang dapat meyakinkan sehingga bahasanya itu ajakan terhadap advokator. 7. Penggalangan dana. Kemudian 8. Penilaian dan pemantauan upaya advokasi. Oke, ini diingat ya teman-teman. Nah, oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Nantikan video selanjutnya di part ketiga. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.